dua kali terbebas dari kematian. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan hingga sampai ke kampung pedalaman. Kampung tersebut berada di daerah gurun dan jauh dari tempat tinggalnya. Di kampung itu nampak keramaian dan ternyata ada kerumunan orang yang sedang membuat bubur. Ketika Abu Nawas asik mengamati suasana, tanpa disadari ada puluhan pasang mata yang sedang mengawasinya, tidak jauh dari tempatnya berdiri, dan berniat ingin menangkapnya. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun tertangkap dan diikat oleh para penduduk setempat. Lalu dia pun dibawa ke tengah-tengah kerumunan yang sedang membuat bubur tersebut. Di saat situasi sedang riuh, tiba-tiba ada seseorang yang membawa golok yang sangat tajam mendekatinya. Abu Nawas pun menjadi ketakutan dan dia memberanikan diri untuk bertanya, "Hei, kenapa aku ditangkap? Apa salahku, Tuan?" Lalu orang itu menjawab dan menjelaskan kepada Abu Nawas, "Tahukah Anda bahwa adat di sini, setiap ada orang asing yang masuk ke kampung kami, maka kami akan menyembelihnya. Lalu kami akan mencampurnya ke dalam adonan bubur yang akan kami makan." Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun menjadi lebih ketakutan. Meski dalam keadaan terjepit, dia masih sempat berpikir dengan cerdik dan jernih. "Tuan-tuan, kalian lihat saja, badanku kurus, kering, jadi dagingku tidak banyak. Kalau kalian mau, besok aku bawakan temanku yang badannya lebih besar dan gemuk, sehingga kalian bisa makan banyak untuk 5 hari lamanya. Aku janji, maka lepaskanlah aku," pinta Abu Nawas. Setelah mendengar janji Abu Nawas, akhirnya orang-orang itu pun melepaskannya. "Baiklah, kami lepaskan, tapi awas kalau kamu berbohong." Akhirnya Abu Nawas pun dilepaskan dan dia pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berpikir dengan sangat keras untuk menemukan siasat agar dirinya berhasil membawa temannya yang gemuk. Terlintas di pikirannya tentang Raja Harun ar-Rasyid. Seharusnya Raja tahu kondisi ini dan alangkah baiknya jika dia mengetahuinya sendiri, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Dengan berbagai bujuk rayu, akhirnya ia berhasil mengajak Raja Harun ar-Rasyid untuk pergi ke sana. Sesampainya di kampung pedalaman, tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun langsung memperkenalkan Raja Harun ar-Rasyid ke warga kampung itu. Setelah itu, Abu Nawas pun segera meninggalkan kampung itu. Di tengah jalan, Abu Nawas pun bergumam dalam hati, "Bila raja pintar, pasti dia akan bisa membebaskan dirinya. Tapi kalau tidak, ya maka raja akan mati disembelih warga kampung tersebut." Abu Nawas berpikir seperti itu karena ia yakin bahwa Raja Harun ar-Rasyid cukup cerdik dan pintar untuk meloloskan dirinya dari warga kampung pedalaman tersebut. Sementara itu, Raja Harun ar-Rasyid yang sedang ditawan tidak menyangka sama sekali kalau dirinya akan disembelih oleh warga kampung pedalaman tersebut, yang rupanya masih merupakan wilayah kekuasaannya. Meski dalam keadaan panik dan takut, rupanya Raja Harun ar-Rasyid memiliki akal yang sangat cerdik untuk bisa melepaskan dirinya dari warga kampung tersebut. Lalu Raja Harun ar-Rasyid pun berkata, "Tuan-tuan, jika kalian ingin membuat bubur, ternyata dagingku ini hanya banyak lemaknya saja. Kalau diizinkan, kalian akan aku buatkan peci, kemudian dijual dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga buburmu itu." Warga kampung pun sejenak terdiam, mereka hanya bisa saling pandang. Kemudian mereka bermusyawarah yang akhirnya mereka menyetujui permintaan Raja Harun ar-Rasyid untuk membuatkannya mereka peci. Setelah Raja Harun ar-Rasyid selesai membuatkan peci, akhirnya Raja Harun ar-Rasyid pun dibebaskan oleh warga kampung pedalaman tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pun dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, engkau benar-benar telah membahayakan nyawaku. Engkau pantas dihukum gantung," ujar Raja Harun ar-Rasyid dengan sangat geramnya.
"Wahai Baginda, izinkan aku untuk membela diriku." "Baiklah, tetapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dihukum gantung hari ini juga," ujar Raja Harun ar-Rasyid. "Tuanku, alasan hamba menyerahkan Baginda kepada warga pembuat bubur itu karena hamba ingin menunjukkan fakta kepada Baginda, karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab Baginda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya," kata Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun hanya bisa terdiam. Beliau tidak bisa berkata-kata. Akhirnya Abu Nawas pun terbebas dari hukuman mati. Wallahu alam bishawab.